Salam kejujuran. Kali ini syair lagu saya berjudul Matahari. Saya minta maaf karena saya bukan penyanyi. Tempo dan dinamiknya belum pas. Suara apa adanya. Dan kalau ada nada-nada yang sama, penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf karena itu bukan saya sengaja untuk mencontohnya. Tapi alhamdulillah inilah yang saya dapatkan sebagai salah satu takdir dari Allah. Saya laksanakan, saya tuliskan, saya nyanyikan, dan saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Dan inilah nada-nadanya, syair-syairnya yang saya dapatkan sebagai takdir dari Allah. Matahari. Di pagi hari ia telah datang, di sore hari pun mulai menghilang. Setiap hari pula selalu berulang. Apakah benar ia yang datang? Apakah juga benar ia menghilang? Tolong beri jawaban supaya terang. Wahai para ilmuwan, tolong jelaskan mengapa matahari datang dan pergi. Sungguh apa gerangan yang telah terjadi, ciptakan siang malam selalu berganti. Bagaimana caranya agar mengerti cahaya matahari sampai ke bumi? Adakah alat bantu dan teknologi untuk menghubungkan bumi dan matahari? Apakah ilmu pengetahuan diikuti perkembangan teknologi? Akankah berimbang ilmu teknologi? Wahai para ilmuwan, tolong jelaskan mengapa matahari datang dan pergi. Sungguh apa gerangan yang telah terjadi, ciptakan siang malam selalu berganti. Bagaimana caranya agar mengerti cahaya matahari sampai ke bumi? Adakah alat bantu dan teknologi
untuk menghubungkan bumi dan matahari. Jadi ini syairnya menceritakan bagaimana terjadinya siang dan malam yang selalu kita saksikan setiap hari, tapi sebagai orang awam kita tidak memahami proses-proses astronomi, bagaimana magnet matahari, medan magnet matahari, medan magnet bumi dan bulan. Itu peristiwa-peristiwa astronomi, bagaimana cahaya matahari sampai ke bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam selalu berganti. Tangannya nggak bisa muter ya. Siang dan malam selalu berganti, berputar. Dari matahari mendapatkan cahaya. Mulai dari awal pagi, cahaya pagi mulai sedikit begitu berjalan waktu. Pas di tengah-tengah cahaya terik matahari, katanya orang, pas jam 12 siang untuk sebagian daerah-daerah. Secara umum dikatakan jam 12 siang matahari sedang naik-naiknya, titik. Bukan mataharinya tetap, tapi buminya yang berputar. Bumi berputar pada dirinya sendiri sambil berputar juga mengelilingi matahari. Saat bumi kena sinar matahari, itulah yang dinamakan siang. Mulai dari pagi kelihatan sedikit, terus berjalan kalau orang bilang waktu duha, terus waktu zuhur, semakin turun, waktu asar, sampai maghrib, matahari mau tenggelam. Muncul malam, berputar ya, kayak penari. Nah, muncul malam. Sementara belahan bumi yang lain bertolak belakang. Di saat ini siang, kena sinar matahari. Jadi setiap permukaan bumi yang kena sinar matahari itu dinamakan siang. Yang tidak kena matahari, malam. Bertolak belakang terus, selalu berputar sambil mengelilingi matahari, berputar pada dirinya sendiri dan berjalan juga mengelilingi matahari selama 360 hari dalam 1 tahun. Itu yang terjadi terhadap matahari dan bumi, antara matahari dan bumi. Yang gampang kita lihat siang dan malam. Tapi banyak peristiwa-peristiwa lain, peristiwa-peristiwa astronomi. Bagaimana medan magnet matahari yang terdiri dari gas api yang selalu bergejolak, masuk lagi ke dalam, bergejolak, dan itu menimbulkan cahaya dan kebaikan bagi bumi, bagi planet-planet yang lain mendapatkan cahaya. Apa keuntungan bagi bumi, bagi hewan-hewan, bagi manusia? Berbagai macam keuntungan. Kalau untuk tanaman, proses fotosintesis menimbulkan klorofil segala macam. Terjadinya panas, hujan atau kemarau dan musim hujan. Mungkin di wilayah lain yang bermusim 4, lebih dari 2 musim. Kalau di Indonesia daerah tropis, musimnya musim kemarau atau musim hujan. Bagaimana untuk kebutuhan manusia di siang hari penerangan? Segala macam tanaman bisa tumbuh dengan adanya sinar matahari. Hewan-hewan tumbuh kembang, manusia juga begitu. Itu manfaat, tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Banyak planet lain, tidak hanya bumi. Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan seterusnya. Karena kita tinggal di bumi, bumilah yang kita ketahui.
yang lebih banyak kita ketahui tentang bumi. Bagaimana terjadinya siang dan malam. Tidakkah kau perhatikan bagaimana bumi dihamparkan? Berarti kalau kita bisa memperhatikan bagaimana bumi dihamparkan, diciptakan, terjadi siang dan malam. Dari mana kita tahu? Karena kita manusia diberi kelebihan akal oleh Allah. Tidak kau pikirkan bagi orang-orang yang berpikir. Begitu banyak ayat-ayat yang bisa kita baca. Kita analisa. Nah, ada orang-orang tertentu yang punya bidang keilmuan khusus seperti ini, astronomi. Kita orang awam kan hanya tahu siang malam, hujan, fenomena alam, fenomena ini dan segala macam. Tapi para ahli yang bergelut, yang menguasai di bidangnya, itu tentu lebih memahami. Maka kita bertanya. Seperti kemarin, kayak Semeru meletus, terjadi keanehan begini-begini. Yang tahu ahlinya. Banjir ditanya BMKG, ahli-ahlinya ada di sana. Oh itu karena terjadi demikian. Maka masyarakat harus hati-hati dan waspada melakukan ini dan itu. Ahlinya yang tahu. Nah, apalagi zaman sekarang teknologi bisa langsung di apa istilahnya, dicek, di email, di segala macam informasi. Kita masuk ke link yang disediakan tempat untuk bertanya untuk masyarakat umum melalui internet. Teknologi sekarang yang bisa menghubungkan kita dengan ilmu pengetahuan, dengan bidang-bidang khusus yang kita inginkan. Bisa. Dan ada wadahnya untuk bertanya, sudah disediakan. Tinggal kita mau belajar, bertanya tentang sesuatu. Apalagi yang bertanya itu seseorang tertentu kepada bidang yang berkaitan, lalu diinformasikan secara umum. Ditonton banyak orang, oh begitu Semeru ternyata ya. Oh begitu Gunung Merapi. Oh begitu Gunung Marapi di Sumatera Barat. Oh terjadi longsor karena ini dan itu. Banyak informasi yang bisa kita peroleh. Banjir, longsor, bumi itu ternyata bergerak, itu kenapa? Tanahnya bergerak. Tanahnya labil. Itu ada ahli-ahli di kebumian, ilmu bumi, ilmu apa ya coba kita dulu. Geografi pendidikan itu penduduk kebanyakan. Ilmu bumi. Kalau dulu kita apa ya? IPBA, ilmu bumi dan antariksa. Dulu SMP masa itu. Ilmu pengetahuan IPBA, bumi dan antariksa. IPBA dulu ada. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Katanya astronomi, mereka lebih tahu. Apakah suatu saat akan bisa ditemukan alat yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia untuk melakukan penerbangan antar planet? Apakah bisa nanti antara bumi dengan matahari itu, apa yang bisa dimanfaatkan dari matahari yang menggunakan alat tertentu bisa dimanfaatkan untuk bumi. Contoh panas matahari. Kita pakai, kalau sekarang orang pakai apa ya? Surya, panel surya, sinar matahari. Indonesia, negaranya tropis, mataharinya lengkap, full matahari. Bagi yang punya kemampuan bisa membeli panel surya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi. Enggak hanya sekedar panel surya diterima, mungkin bisa dipadatkan
panas matahari itu disalin dalam bentuk tertentu yang mengerti ya ahlinya, dibuat menjadi sebuah seperti baterai, dipadatkan, kekuatannya bisa sekian voltase untuk satu rumah tangga, satu keluarga, katakanlah 2200, kalau sekarang 2200 untuk satu bulan bisa bertahan untuk kebutuhan keluarga, satu baterai. Seperti sekarang sepeda listrik bisa dicas atau diisi ulang, baterai satu habis, ada tempatnya untuk ganti, dicas atau diisi ulang. Listrik konvensional ibaratnya namanya sudah tidak laku, sudah tidak ada kabel-kabel lagi, jalan raya luas, tidak ada kebentur kabel atau kena kabel, kendaraan-kendaraan yang lewat atau pohon-pohon tumbang tidak mengenai kabel lagi. Nah, sudah ada teknologi super power untuk kekuatan di rumah tangga yang biasanya pakai listrik manual zaman sekarang, mungkin suatu saat tidak. Karena ada ahli yang bisa memanfaatkan sinar matahari, panas matahari atau petir pun disimpan menjadi tenaga, menjadi kekuatan panas yang bisa menyalakan lampu-lampu listrik, menjadi aliran listrik di dalam rumah tangga. Petir bisa di daerah-daerah Dieng, di daerah-daerah tertentu yang sering terjadi petir, ada ahli yang bisa memanfaatkan itu untuk kesejahteraan manusia. Petir bisa dimanfaatkan, sinar matahari panasnya itu bisa dimanfaatkan. Itulah gunanya para ahli dengan teknologi-teknologi tertentu. Mereka bisa memanfaatkan matahari untuk kesejahteraan umat manusia. Oke, begitu lagunya. Sekarang saya mau coba pakai alat musik sebatas kemampuan yang saya punya. Alhamdulillah saya bisa belajar online sesuai dengan kemampuan saya. Di pagi hari, suara sebenarnya ya saya juga nggak tahu, nggak ngerti. Saya hanya bisa menyanyikan seperti ini apa adanya, karena itulah yang saya dapatkan dan saya laksanakan. Nggak apa-apa ya.
Tapi alhamdulillah masih bisa saya laksanakan. Hari ini yang menjadi takdir buat saya membuat video tentang lagu dan syair yang berjudul Matahari. Saya laksanakan, saya jalankan, dan saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Apapun hasilnya, di-subscribe oleh orang, ditonton, di-komen, apapun komentarnya, semua adalah takdir Allah buat mereka. Semua saya terima, apapun itu yang terjadi. Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi takdir yang diberikan Allah kepada saya. Berikutnya apa yang terjadi, saya tidak tahu. Semoga yang kali ini diterima Allah sebagai satu amal ibadah kebaikan, menjadi tabungan di kehidupan kedua nanti. Semoga aktivitas saya dalam video ini dipandang Allah sebagai satu amal ibadah kebaikan yang bisa menjadi tabungan amal ibadah untuk kehidupan yang kedua nanti. Semoga channel YouTube Noni Marianti semakin bertambah subscriber dan penontonnya, videonya bermanfaat dan selalu dicari oleh siapapun. Salam kejujuran.